Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang teori kinetik gas. Gimana? Pernah dengar kata teori kinetik gas? Atau mungkin kalian saat SMP dulu pernah belajar teori kinetik gas? Nah, dalam kesempatan ini kita belajar teori kinetik gas, ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang ciri-ciri gas ideal. Yang kedua, pengertian gas ideal. Kemudian yang ketiga, syarat gas ideal. Jadi gas disebut gas ideal itu memiliki syarat-syarat tertentu. Kemudian yang keempat, pada teori kinetik gas di sini ada beberapa hukum yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada hukum Boyle, kemudian hukum Charles, hukum Gay-Lussac ataupun Boyle-Gay-Lussac. Kemudian yang kelima adalah rumus tentang gas ideal, dan yang terakhir kita akan membahas tentang energi kinetik gas ideal. Pada bab ini akan kita bahas tentang ciri-ciri tadi ya. Yang pertama terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak dan setiap molekul identik dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, molekul-molekul tersebut bergerak acak dan memenuhi hukum Newton tentang gerak. Kalian ingat hukum Newton tentang gerak bagaimana? Bahwa F sama dengan M kali A, atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Kemudian ciri yang ketiga, tidak terjadi gaya interaksi antar molekul. Yang keempat, molekul-molekul gas menyebar merata ke seluruh wadahnya. Ciri yang kelima yaitu setiap tumbukan antar molekul atau antar molekul dengan dinding, wadahnya merupakan tumbukan lenting sempurna. Jadi tidak ada energi yang hilang. Kalian masih ingat toh tentang tumbukan lenting sempurna yang memiliki nilai E sama dengan 1. Nah, contohnya apa? Tumbukan lenting sempurna. Misalkan 2 buah bola dari kanan dan dari kiri, atau A dan B yang bergerak berlawanan. Kemudian dia akan bertumbukan. Nah, karena tumbukannya itu lenting sempurna, maka setelah tumbukan dia akan kembali ke posisi awal. Yang dari kanan kembali ke posisi kanan. Jadi kalau kanan kan bergerak ke kiri. Setelah tumbukan maka dia akan kembali ke kanan. Sedangkan yang dari kiri dia akan bergerak ke kanan. Setelah tumbukan maka dia akan kembali ke kiri. Dan ciri yang keenam, ukuran molekulnya itu sangat kecil dibandingkan dengan ukuran wadahnya. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada gas ideal. Selanjutnya adalah pengertian gas ideal. Jadi opo toh gas ideal itu? Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak berinteraksi satu sama lain. Dengan kata lain, partikel-partikel gas ideal itu tersebar dengan jarak yang besar di antara mereka dan bergerak secara acak. Tadi sudah kita masukkan pada ciri-ciri gas ideal. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah
hukum yang ada atau yang berlaku pada gas ideal. Di antaranya yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle berlaku jika suhu gas tetap konstan, artinya suhu gas tidak berubah selama proses yang diamati. Hukum Boyle berlaku pada keadaan gas yang mengalami proses pada suhu yang tidak berubah atau konstan. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah bahwa hukum Boyle itu berlaku pada keadaan gas yang mengalami proses pada suhu yang tidak berubah. Rumusnya apa? Jadi dalam bentuk matematis, rumus untuk hukum Boyle. Tadi dikatakan bahwa suhunya kan tetap. Sehingga di sini yang ditampilkan hanyalah tekanan dan volume saja. P1 V1 sama dengan P2 V2. Dengan penjelasan bahwa P1 adalah tekanan gas pada keadaan awal dan P2 adalah tekanan gas pada keadaan akhir. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa tekanan itu memiliki satuan PA atau Newton per meter persegi. Di mana P itu kan dulu pernah kita pelajari bahwa P besar sama dengan F dibagi dengan A. Gaya dibagi dengan luas. Sedangkan V1 adalah volume gas pada keadaan awal. Nah, karena adanya perubahan, maka di situ ada V2 yang menyatakan bahwa volume gas pada keadaan kedua dengan satuan meter kubik. Hukum yang kedua adalah hukum Charles. Jika hukum Boyle tadi itu membahas tentang pengaruh tekanan dan volume pada suhu yang tetap, hukum Charles di sini ditemukan oleh Jacques Charles berbeda, tidak sama dengan hukum Boyle tadi. Hukum ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga tetap, maka volume gas akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Kalau pada hukum Boyle tadi kan suhunya tidak ada, di situ hanya ada tekanan dan volume. Sedangkan pada hukum Charles, di sini yang ada hanyalah volume dan suhu. Nah, untuk hukum Charles di sini karena tadi saya bilang hanya ada volume dan suhu, maka bisa kita tuliskan secara matematis bahwa V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi dengan T2. Di mana di situ saya tuliskan T-nya dengan T besar yang artinya dalam satuan Kelvin. Masih ingat ya? Satuan untuk suhu itu ada Celsius, ada Kelvin. Jadi di sini kita pakai yang suhu mutlak, Kelvin. Selanjutnya hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac berlaku pada proses di mana volume gasnya tetap. Nah, atau dalam kondisi isokorik. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ahli kimia asal Perancis yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Hukum ini menyatakan bahwa jika volume gas tetap atau konstan, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Dengan kata lain, proses ini terjadi dalam kondisi isokorik di mana volume gasnya tetap. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini tadi tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak dan V-nya tetap. Untuk persamaannya P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi sama seperti pada hukum Charles atau Boyle tadi, untuk suhunya
dalam satuan Kelvin. Sedangkan P atau tekanan dengan satuan Newton per meter persegi ataupun PA juga boleh. Selanjutnya hukum yang berlaku pada gas ideal yang keempat yaitu Boyle-Gay-Lussac atau gabungan dari dua hukum tadi. Tadi kan ada Boyle, kemudian Charles, kemudian Gay-Lussac. Lah, yang keempat ini adalah gabungan dari keduanya yaitu Boyle dan Gay-Lussac. Di sini menyatakan bahwa jika suatu gas ideal berada dalam ruang tertutup, maka hubungan antara tekanan, volume, dan suhu mutlaknya dinyatakan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi ketiga-tiganya kita masukkan. Kalau tadi kan ada PV, kemudian T-nya yang konstan sehingga tidak muncul T. Kemudian hanya ada tekanan dan suhu saja, P dengan T, di mana V-nya konstan seperti itu. Nah, karena di sini ada gabungan, berarti ada dua rumus, kemudian digabungkan menjadi PV per T sama dengan konstan atau P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, untuk keterangannya sama seperti depan tadi, bahwa P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal, kemudian volume memiliki satuan meter kubik, dan T-nya adalah suhu mutlak dengan satuannya adalah Kelvin. Nah, dari depan tadi kita kan ngomongin tentang gas ideal ya. Nah, rumusnya apa toh gas ideal itu? Rumus daripada gas ideal bahwa P dikali V sama dengan N dikali R dan dikali dengan T. Di mana P adalah tekanan, kemudian V adalah volume dalam satuan liter atau meter kubik tadi, kemudian N-nya adalah mol dan R-nya tetapan gas ideal atau 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Untuk energi kinetik gas ideal, jadi jika suatu gas ideal berada di dalam ruang tertutup yang volumenya V dengan jumlah molekul N, bergerak dengan kecepatan pada arah X, Y, dan Z, masing-masing ada Vx, ada Vy, dan Vz, yang masing-masing molekul bermassa M0. Maka P sama dengan sepertiga NM0 V kuadrat per volume. Lah V yang di atas per itu merupakan kecepatan tadi, atau P sama dengan 2 per 3 NEK dibagi dengan volume, atau EK sendiri sama dengan 3 per 2 KT. Untuk penjelasan keterangannya sama seperti tadi. Nah, sampai slide ini, adakah yang mau ditanyakan? Apabila ada, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.